Kali ini kita mungkin hanya ngobrol-ngobrol biasa ya, Lang lah. Iya, benar. Kita bakal ngehadirin bintang tamu yang sesuai sama konsep kita, yaitu bintang tamu yang baru aja lulus kuliah. Nah, ini buat teman-teman yang dilema antara milih kuliah atau harus kerja tuh kayaknya cocok nih dengerin episode yang kali ini. Oke, kita langsung aja telepon narasumbernya ya. Oh yoi pasti. Oke. Cari dulu. Wah, karena kita konsepnya ini adalah online ya. Buat kalian yang dengerin, kita via telepon. Jadi kita menggunakan aplikasi telepon WhatsApp, ya kan? Karena kita tahu mungkin kesibukan teman-teman yang di luaran sana yang menjadi teman-teman kita, teman kita ngobrol di podcast kita sibuk atau bahkan mungkin ada yang lagi tidak bisa datang secara langsung gitu kan. Oke, ini dia bintang tamu kita telepon aja. Kita sambit. Aduh. Kita sambut Cantika Rosa. Halo Cantika. Wow. Halo. Waduh. Suaranya beda ya. Kalau tadi ngobrol sama Raka tuh kayak gimana gitu, ini kayak adem gitu. Iya, gak apa-apa. Ros, gimana kabar Ros? Alhamdulillah baik. Waduh, ini dia. Ini Rosa ini. Kalau aku alhamdulillah baik ya. Gak tau rekan saya yang ada di ujung sana itu. Alhamdulillah. Sorry, untuk di podcast tidak ada kata mas, kak atau siapa ya. Cukup panggil nama Raka saja. Panggil Suryadi aja nggak apa-apa. Iya. Di kebiasaannya kayak biasa manggil Om ya. Kalau Om biasanya, kalau biasanya tuh Om itu. Jangan sebut merek. Oh iya, sorry. Di beep aja ya. Oke. Ini kita harus kenalin dulu nih Lang sama teman-teman yang dengerin kita, Cantika Rosa, di mana dia adalah seorang mahasiswi. Alumni nggak sih? Ya bener. Ya belum resmi. Oh belum lulus ya? Sudah lulus. Sudah lulus tapi masih di gerbang ya. Masih nyangkut nih antara keluar atau enggak nih. Iya. Ini Cantika Rosa adalah salah satu mahasiswa yang bisa dikatakan sih, menurut aku dia adalah satu mahasiswa yang multi talenta ya. Wow. Karena jujur aku sudah kenal Rosa ini dari 2000 berapa? Kita casting film tahun berapa itu Lang? Ros? 2017 atau 18 kayaknya. 2017 18 itulah. 17 akhir gitu. Kita syuting film tuh tahun berapa sih? Waktu itu tuh aku nggak syuting film. Oh iya. Ya meskipun ya kenal dari udah berapa tahun? 3 tahun lah, katakan 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Tapi aku frekuensi ketemu sama si Rosa itu jarang banget ya. Iya, bisa dihitung jari ya kayaknya. Iya. Nah, kita pengen tanya-tanya aja langsung seputar kehidupan si Rosa nih sebagai mahasiswa yang baru lulus atau bahkan bisa katakan lulus tapi nggak lulus beneran gitu ya. Kita bakal kulik-kulik kehidupan Cantika Rosa ini ya. Iya betul. Mungkin Gilang apa adanya gitu. Mungkin Gilang ada yang mau ditanyakan dulu Lang? Loh, kan Anda Bapak di naskahnya ini ada Anda yang pertama tanya. Tolong jangan berubah-ubah naskah. Sorry. Saya nggak lihat skrip. Sorry. Okay. Saya nggak lihat skrip. Sorry. Tenang, Anda dimaafkan Bapak. Scripted. Karena ini episode perdana ya. Anda masih dimaafkan lah. Scripted banget ya. Iya, scripted banget ya. Kalau boleh tahu, Rosa ini sebenarnya ya, kan kita tahu nih banyak di zaman sekarang anak-anak kuliah, anak-anak mahasiswa atau mahasiswi nggak sedikit ya, mereka banyak banget yang memutuskan untuk aku kuliah sama kerja nih, atau bahkan mereka udah bingung ketika lulus SMA. Kuliah atau kerja ya? Aku lulus SMA langsung kuliah atau kerja ya gitu. Ya, dilematisnya kan biasanya kayak gitu tuh. Iya. Menurut kamu gimana sih Ros? Pendapat kamu tentang hal yang semacam kayak gini gitu? Lebih penting atau menurut kamu lebih utama mana sih?
kuliah atau kerja? Sebenarnya tuh bermula dari ini ya, aku dulu gak pernah kebayang, gak pernah ngerasa kalau aku tuh bakal jadi anak SMK gitu loh. Kayak tiba-tiba aja gitu di anak SMK, terus yang notabene kan pasti sekolah kejuruan gitu loh, yang fokusnya nanti tahu tuh kerja gitu kan. Nah abis lulus itu, sebelum lulus itu kan kita ada magang tuh semacam PSG atau prakerin. Nah itu mulai di situ tuh sebenarnya dilemanya tuh di situ, mau lanjut kuliah atau habis lulus itu kerja. Tapi aku tetap masuk kuliah kan, karena mau dulu ambilnya fokusnya tuh di jurnalistik, di broadcasting, pokok berhubungan dengan komunikasi. Kebetulan belum dapat restu buat kuliah di luar, mungkin di luar kota. Ya udah dapetnya di UNED. Nah di UNED ini berhubung di FIB yang masih relate sih dikit-dikit gitu. Ternyata semakin lama dapat berapa semester ya? Kayaknya semester pertama itu aku juga udah kok aku nggak ada kerjaan. Akhirnya itu mulai deh ikut-ikut komunitas. Itu bisa dibilang komunitas apa enggak ya? Yang pokoknya intinya aku menyibukkan diri gitu. Sebelum ada pendaftaran UKM di kampus. Terus freelance deh. Jadi kalau untuk lebih penting mana sih, sama-sama penting ya kalau menurut aku ya. Jadi kayak balance aja 50-50 gitu, 50-50. Tapi kalau kamu pribadi, kamu lebih nyaman di mana? Di kuliah? Wah. Untuk sekarang lebih nyaman kerja ya. Tapi sorry. Ini aku balik lagi ya ke tadi topik yang kamu bicarain itu. Berarti bisa dibilang kamu terjebak nggak sih masuk SMK? Bener. Masuk SMK itu kayak bulan-bulan deh, kayaknya itu nggak kasar. Iya. Iya, karena kalau ngomongin soal SMK ya teman-teman ya, karena di pikiranku atau mungkin di pikiran orang awam lainnya, kalau anak SMK ya pasti setelah lulus kerja gitu kan. Tapi ada beberapa juga anak SMK yang memutuskan untuk habis sekolah aku pengen kuliah gitu. Nah, Rosa tipe orang yang dari SMK langsung pengen kuliah dulu gitu, nyari gelar dulu gitu. Oke. Aku tipe-tipe yang ini sih, pengen nyoba belajar, jadi nggak mau ngerasa apa ya. Aku misalnya nih kan dulu kan multimedia. Ya. Sebenarnya sih pengen lanjut ini ya gitu kan kuliahnya, tapi ternyata ketika aku belajar ilmu baru itu aku jadi ngerasa kayaknya lebih seru gitu loh kalau punya kesempatan buat belajar di bidang lain. Oke. Ros, tapi bener nggak sih menurut kamu nih ya? Kan katanya itu kuliah tuh banyak tugas tuh, harus inilah, harus itulah. Nah, itu menurut kamu gimana cara bagi waktunya dalam sehari-hari? Itu kan sama aja sih kayak kamu kerja juga kan, kayak gitu juga sih. Apalagi kamu bisa dibilang aktif banget nih orangnya. Mau jawaban jujur apa bohong nih? Wah, susah sekali. Jawaban bohong aja. Jawaban bohong dulu. Aku ya itu nggak ada tugasnya. Tapi kalau aku ketika waktu semester 1, semester 2 mungkin masih santai ya. Masa-masa peralihan sih. Itu masih rajin-rajinnya, dan tugas ya udah jalan aja karena belum ikut UKM gitu kan. Pas mulai semester 2 hampir naik ke semester 3 itu udah mulai deh jadi UKM gitu. Pokok aku tuh nggak pernah belajar tuh kalau mau ada kuis, padahal kuis kan dadakan ya, jadi ya belajarnya kalau mau ada ulangan ujian gitu. Nggak pernah belajar. Dan ngerjain tugas itu ya di kampus misalnya ada waktu 10 menit kan dari mata kuliah pertama ke kedua, ya udah aku kerjain di situ. Oke. Iya sih, karena aku juga merasakan hal yang sama ya ketika kuliah dulu. Semester awal itu masih nyantai. Kalau aku masih nyantai gitu. Kuliah semester awal gitu. Wah, 3, 4, 5 ini udah langsung ngejos gitu. Karena kan aku kan cuman 3 tahun, D3 kan 6 semester gitu. Ngejosnya di semester 3, 4, 5. Benar. Aku yang mulai ngerasa banyak tugasnya semester 5, 6 itu. Okay. Kata orang kan semester 5, 6, 7 itu benar-benar. Jadi semester 5 itu kan mulai penjurusan gitu kan.
udah mulai banyak tugas-tugas. Nah, kok untungnya ya semester 6 tuh aku pandemi kemarin. Waduh, berarti oke. pandemi juga ada hikmahnya buat Anda ya. Oh enggak dong, masih banyak tugasnya. Tugasnya bukan cuma Oke. sedikit. Tapi Oke. aku mau patahin statement itu. Kata kalian berdua kan Yang mana? kuliah berat-beratnya ada di semester tuanya kan. Maksudnya semester 5, 6 deh. Kok saya dari awal udah berat ya? Saya kuliah cuma 7 bulan. Iya. Ya kalau itu beda lah. Oh, beda cerita. ya? Mungkin karena memang itu nasib ya. Nasib kamu itu. Emang nasib kamu menjadi pekerja ya. Jadi harus emang beban dulu di awal gitu. Loh, iya betul sekali. Kita pengen pengen mengatakan bahwa di kuliah atau kerja itu bebas sih. Karena tadi menurut Rosa sih Rosa nyaman-nyaman aja gitu kan kuliah atau kerja gitu. Dan tapi kalau ditanya nyamannya, dia lebih memilih untuk kerja sekarang gitu. Berarti kalau dulu kuliah ya lebih nyaman ya. Iya, sebenarnya tuh nggak lebih nyaman banget sih ketika sometimes gitu kan ya. Misalnya nih minggu ini tuh aku lagi nggak banyak tugas gitu loh, jadi gue nggak ngapa-ngapain nih gitu. Jadi ketika banyak tugas ya udah jalanin aja gitu kuliahnya. Terus ketika ada freelance atau ada apa, ya udah gitu loh. Kayak apa ya ngalir gitu. Tapi kalau udah ketemu sama waktu yang menunjukkan bahwa tugas menumpuk ya harus dikerjain dulu kuliahnya gitu. Oke. Nah itu sih, itu kan dilematis banget ya. Yang selama yang kamu rasain ini, gimana solusimu buat ngejalanin itu? Karena mungkin aku bukan ini ya, waktu itu kerjanya kan cuma kerja freelance ya, bukan yang 9 to 5 gitu ya. Jadi kayak rasa ya asikan kerja gitu, karena kerjanya kan juga sambil main, sambil ketemu teman-teman, ngobrolnya tuh juga bukan ngobrol bukan ngobrol jagongan gitu loh, jadi kayak ngobrol yang berilmu. Oke. Waduh. Bisa dibilang ngobrol-ngobrol produktif gitu ya. Gitu. Jadi itu asik gitu. Iya. Kalau aku tuh, oh iya, aku berangkat jam 7 pagi. Terus ngampus sampai jam 5. Di situ kan capek. Nah, itu kadang malam tuh kepikiran, aku nanti weekend ketemu sama siapa ya, ketemu sama orang siapa lagi gitu loh, kayak excited itu waktu pandemi ya. Nah itu yang dirasain Raka sebenarnya. Dia juga bingung sebenarnya. Pas pandemi tuh dia mau ketemu siapa gitu. Kantor tutup, mau kerja gak bisa gitu. Udah waktu pandemi itu, aku aja pandemi produktif di makan dan rebahan. Waduh. Sangat berbeda sekali. Jujur karena menurut aku pandemi ini ngefek banget sih, berdampaknya besar banget sih terhadap aku pribadi gitu. Satu, karena aku bekerja di industri kreatif ya, kayak MC, terus kayak bikin event, terus job sepi pak, seriusan bun sepi. Sabar. Tapi kok buat saya nggak berdampak ya, saya juga bekerja di dunia kreatif. Malah ketika awal-awal pandemi dulu kayak ayo ini banyak kerjaan gitu. Ya sebenarnya ini pengen aku bahas lah, ya kan, tentang masalah kamu juga gitu. Cuman karena ini beda topik ya udah saya nggak main bahas. Wah, kayaknya asik sih kalau dibahas, tapi durasi ya kayak. Ntar nanti ada episode sendiri khusus Gilang. Waduh, nggak bisa dong, nggak bisa kulik-kulik masa lalu dong. Itu internal bapak. Yoi. Aku pengen tanya sedikit deh, tanya satu kali lagi sama si Rosa. Ini ngomongin soal pekerjaan. Tadi Rosa sempat mention tentang pekerjaan 9 to 5. Apa gimana? Nah, kamu tadi sempat mention tentang pekerjaan 9 to 5. Oke. Nah, aku gini loh.
mungkin kamu belum merasakan atau udah merasakan bekerja sebagai pekerja 9 to 5? Kalau kerja sih belum ya, cuman waktu magang, kebetulan aku magang di TV kan, otomatis kalau di TV itu udah nggak ada waktu gitu loh, maksudnya bukan nggak ada waktu, ya 24 jam tuh ngalir aja gitu. Iya. Nah, itu aja sih. Kalau kerja benar-benar kerja 9 to 5 selama berapa range waktu 6 bulan gitu, belum pernah. Oke. Oke. Kira-kira menurut kamu di pekerjaan 9 to 5 itu ketika kamu magang itu atau ketika ya magang itu kamu gimana? Apakah kamu emang beneran kayaknya aku cocoknya di sini deh, atau mungkin kamu malah aku pengen freelance nih atau pengen punya jam sendiri gitu? Waktu itu sih enjoy ya, karena magangnya juga relate sama apa yang aku tempuh gitu loh. Misalnya aku suka pendidikan dunia itu, aku suka dunia kreatif itu aku suka. Cuman kayaknya kalau aku magang tapi nggak tahu ya, takutnya aku ngomong kayak gini jadi balik ke aku jadi bumerang. Kalau misalnya di bank gitu ya, di depan meja gitu kan kayak customer dari jam 9 sampai jam 5, kayaknya aku capek deh, boring. Oke. Jadi kayak aku pengen cari kerjaan next ini, ya nggak masalah kalau emang 9 to 5, cuman aku pasti malamnya tuh pasti unek gitu loh. Aku bikin tulisan atau bikin baca buku atau bikin apa gitu. Oke. Buat healingku sendiri gitu. Iya. Sebenarnya banyak sih menurutku pilihan pekerjaan-pekerjaan yang sekarang yang bisa dikerjakan sambil nyantai kayak gitu sebenarnya. Cuman kan kadang ketika kita udah punya pekerjaan utama, ketika kita udah selesai dengan pekerjaan utama sih biasanya capek sih kita mau bikin satu project lagi, entah itu apa, kayak nulis buku tadi. Iya, betul. Bener. Dan itu aku rasain juga lah ketika kamu sudah punya pekerjaan utama nih, katakan pekerjaan utama yang emang beneran kamu yang tiap hari kamu kerjain gitu kan. Tiba-tiba kamu ada pekerjaan lain nih gitu. Wah, itu ngerasa kayak dilema banget gitu. Kamu harus mikir, ini aku kerjain nggak ya gitu, atau karena ini maksudnya kalau nggak dikerjain wah nggak dapat duit nih gitu. Tapi kalau dikerjain aduh capek habis. Iya, sedangkan kalau sedang nggak dikerjain kan wah ini bakal jadi sesuatu yang menumpuk di pikiran kita juga akhirnya. Betul. Ya kalau aku sih kalau kayak gitu emang yang pertama ini sih mana prioritas yang pertama dulu. Habis itu kalau emang bener-bener lagi bosen ya baru cari lainnya gitu. Meskipun udah lagi capek begitu. Kalau nggak bisa nggak stres. Oke, jadi gini, sorry, sekarang Rosa sibuk apa sih? Sibuk sebulan ini, insya Allah September ini ada beberapa acara ini nge-WO-in. Oke. Ya cuma 1-2 gitu. Oke. Aku mau tanya nih, tadi kamu langsung munculin topik untuk aku ini. Kamu kan lagi masuk di sebuah wedding organizer gitu kan. Nah, dimana kalau kita tahu wedding ini kan pasti banyak orang nih, mengundang banyak orang gitu kan. Sedangkan kita sekarang masih PPKM, dan PPKM ini bakal terus berlanjut sih menurut aku ya. Tapi nggak tahu ya. Nah, kamu gimana sih sebagai seorang WO atau sebagai seorang penyedia jasa untuk pagelaran pernikahan di masa-masa pandemi kayak gini? Yang pertama itu harus kooperatif. Gimana kooperatif maksudnya kayak gimana? Jadi saling ini dari sesuai dengan ketentuan gitu kan ya, harus manut sama pemerintah. Kalau emang udah ketentuannya 30% dari 100%, ya udah kita sudah 30%. Dan alhamdulillahnya so far klien-kliennya ini ya juga kooperatif gitu loh. Jadi kan ada nih tipe-tipe klien yang reward. Ini dari cerita teman ya, teman-teman lain sama pekerja juga. Kadang kasihan gitu loh ketika si WO ini udah mematuhi protokolnya, terus ada kliennya yang mendesak, ya udahlah gitu loh. Ntar kita bisa nyangoni. Nah kayak gitu tuh aku nggak suka, jujur. Ternyata sorry aku potong. Ternyata budaya nyangoni itu masih ada ya. Ada hal yang belum masalah, ya nggak semua ya, tapi selama PPKM ini ya sering dengar ya dari kliennya itu yang memang benar-benar pengen
Oke. Oke. Ada nggak sih momen atau ya satu dua momen di mana kamu sama tim ketika hari H pagelaran pernikahan ini kayak ada momen yang kayak ketika pandemi ini, wah kok bisa nih gitu. Kayak contohnya kata didatangi Satgas mungkin atau digeruduk sama warga sekitar gitu. Alhamdulillah enggak sih. Kalau dari itu Oke. sama aku sama Aden ya, karena emang benar-benar kita ketat gitu ya sama proses sendiri, kita ketat terus sama protokol dari anjuran pemerintah gitu kan kita mematuhi. Jadi ya wes jalan aja gitu biar kita juga sama-sama enak. Iya. Toh yang dari Satgas itu kan nggak ngurusin wedding itu. Iya benar-benar. Iya, iya. Tapi setauku sih tim-tim Satgas sekarang itu ngurusinya kalau Anda ngadain acara nggak izin. Tapi biasanya kalau izin dulu, diurus dulu, pasti nggak bakal ada geruduk-geruduk gitu. Ya karena persyaratannya itu lumayan ya ribet ya Bu. Pertama itu kelurahan, terus dari desa, RT RW, terus kecamatan ke Koramil iya. itu ke Polsek. Oke, ini kita balik topik lagi ya. Kamu selain WO sekarang apa juga sih yang dikerjain sama kamu sekarang? Ini nonton series. Waduh. Baca buku. Waduh. Ceritanya masih kayak gitu sih. Oke. Sama bikin kayak prakarya gitu biar nggak gabut. Oke. Raka juga bikin prakarya tuh. Coba tanyain ke Raka. Apa dong? Apa? Dia juga seni mikir nih. kebetulan. Jokesnya kalau lucu, enggak sih jokesnya kalau nggak lucu nggak bagus nih. Jangan deh, nggak usah. Agak beban ya, agak beban juga ya. Gila, beban bos. Saya masih kalau Anda mau mancing tuh bilang-bilang dong. Jangan langsung spontan gitu. Masih mikir nih. Tapi kalau ngomongin soal tonton series apa yang kamu terakhir tonton? Saat ini aku nonton Criminal Minds. Tahu nggak? Minds. Gokil bos. Season berapa nih? Yang season berapa nih? Aku season 3 selama Keren tuh. udah pernah nonton kan ya? Anda udah pernah nonton belum? Udah dong. Saya suka yang badannya gede tuh, yang kulit hitam tuh siapa tuh? Aduh. Suryadi. Bukan dong. Bukan. Kenapa Iya. ya? Itu aku suka karena dia season keberapa udah nggak ada, cabut kan? Karena dia pindah ke series lain di SWAT. Dia pindah ke serial SWAT. Ada kenapa sponsor? Dia kan emang kayak gitu. Nggak bisa dipancing dikit, Ros. Pancing dikit udah lebar kemana-mana. Iya bener. Berarti semua cabut satu persatu ya? Cabut itu ntar digantiin semua. Udah. Nah, aku saran, ntar lagi kamu gak usah nonton. Kamu cerita aja sama Raka. Iya bener. Karena udah Langsung nonton sampai kebuka season semuanya itu. udah season. Yo, bos. Itu ntar yang apa? Kayak bukan kapten sih, yang tua tuh yang rambutnya putih tuh. Iya. Cowok. Itu kan udah Itu ntar. season kedua udah cut kan ya. Iya, ntar itu balik lagi terus cabut lagi. Loh, Ada season drama berapa? banget ya. iya. Mereka kan akhirnya mati di ini kan, di pesawat ruang angkasa itu kan. Yoi betul bos. Dia mati di pesawat ruang angkasa sama jentikannya Thanos. Hilang tuh. Terus tiba-tiba dibalikin sama Doctor Strange di multiverse gitu kan. Padahal aku lagi bahas Black Widow loh. Oh ngapain di ruang angkasa? Siapa yang mau di TV? Iya. Tapi seriusan kalau ngomongin soal film atau serial, genre apa sih yang suka banget kamu tonton? Semua sih sebenarnya. Aku suka Semua yang masuk gitu. action, science fiction, terus jadi kalau misalnya diurutin tuh pokoknya yang drama itu nomor paling terakhir. Oke. Drama paling terakhir. Biasanya kan cewek Keren. identiknya kan sama genre horor sih. Apa kamu kesana juga? Horor ini aku kurang horor yang thriller gitu sih aku. Kalau yang horor banget ya masuk ke kategori drama itu sih. Bentar, kalau horor Iya. yang thriller berarti panjang dan lebar dong. Soalnya bawa muatan.
Waduh. Waduh. Aduh, nggak nyambung, ada jokesnya, bantu Bos. dong. Aduh. Jokesnya. Kok saya kaget ya? Saya kaget jokesnya. Bantu sedikit dong. Jok saya udah receh. Kalau Anda nggak bantu kalau lagi. mau saya nggak ngeh. Ada kok genre horror thriller. Lah apa ini orang maksudnya kok berpanjang? Panjang dan lebar, trailer bermuatan. Aduh. Ya. Ya Anda kalau ngejokes jangan yang luas dong. Spesifik banget yang spesifik. Itu udah Gitu spesifik. loh. Terlalu global Anda. Jadi orang nggak ngeh. Oke. Tapi kan nyambung juga ya. Kau udah lupain. Tapi Rosa, Kenapa? oke, aku mau tanya, selain film tadi kamu juga sebut baca buku. Wah, keren nih. Karena menurut aku nih ya, zaman sekarang orang baca buku itu udah jarang sih. Kenapa? Karena maksudnya literally buku ya, yang fisik ya, bukan e-book ya. Karena kalau secara pribadi kalau e-book kayak pusing aja gitu, kita nontonin layar handphone yang itu lama-lama kan pusing gitu. Tapi menurut aku jarang sih orang yang zaman sekarang udah baca buku, karena satu udah ada media sosial gitu, dimana mereka udah bisa scroll sosial media. Lebih ke distract sih sebenarnya kalau ke media sosial. Iya betul. Jadi lagi Tapi anak-anak kamu mau baca malah- buku apa segala macam, tiba-tiba notif Iya. muncul Waduh. mengganggu kehidupan Anda. Aku aja notifikasi pokoknya berbau-bau. Bentar. Ini kok semua brand masuk ya? Disensor nanti. Jadi Kok- aku ada notif dari Iya. Kira-kira buku apa sih yang suka banget kamu baca? Banyak. Aku Yang paling sering deh, yang paling sering. tuh tentang feminisme sih, tapi bukan feminisme yang saklek ya, kayak ya yang mungkin kayak ini bukunya siapa ya, tahu ini nggak, Drupadi, bukan Drupadi. Iya. Waduh. Tapi itu Tadi itu. tapi yang kayaknya Seno Gumira Aji Dharma itu. Terus buku-bukunya Oka Rusmini itu aku suka. Buku siapa lagi ya? Laila C. Sudori itu, terus Ayu Utami. Kebanyakan sih cewek yang aku baca. Cuman kalau Iya. kayak sejarah tanah Jawa, Arab Dede, Oke. itu kan kejadian itu aku juga suka. Masih berbau-bau yang kayak gitu sih. Berbau-bau budaya dan Iya. perempuan. Aku sekarang lagi baca buku lagi sih, maksudnya karena dari dulu udah lama nggak baca buku, akhirnya kayak ada referensi baru, wah baca buku lagi nih gitu. Teka-teki silang sih kadang-kadang. Teka-teki silang. Oh, saya kira Anda baca buku kayak kata Rosa tadi itu, berbau-bau mistis kalau Anda. Iya. Lebih ke dukun. Tapi teman-teman di sini pada suka baca buku atau yang Ada. suka biasa? Kalau aku bukan buku sih. Kalau aku baca kayak portal-portal media gitu sih, kayak website. Kalau misalkan apalagi soal musik ya, karena kan aku bekerja di radio, karena maksudnya musik pasti utama bagi aku gitu. Penunjang Baca. ya kerja. Dangdut yang lagi trending apa nih, Bos? Apa, Bos? Dangdut yang lagi trending apa nih? Ya nggak usah tanya dangdut dong. Ya nggak usah tanya. Kan katanya Anda harus update musik-musik. Ya nggak cuma dangdut, ya nggak harus dangdut. Kan ada programnya sendiri kalau dangdut. Ya kan harusnya Anda tahu juga. Nggak bisa pancing. Pamungkas. Sekarang yang Waduh. lagi happening Pamungkas. Bambang, Sekarang lagi happening Bambang. Pamungkas. Bukan dong. Bukan. Itu main bola. Ada jokesnya niru orang ya. Yang nggak ada lagi nih aja yang bisa dipakai. Anda thriller tadi nggak tahu. Iya nggak apa-apa. Dangdut nggak bisa jawab, susah deh. Iya. Oke. Mungkin ada yang tanya lagi terakhir sama Gilang. Udah deh, kayaknya aku udah cukup. Apalagi yang ditanya, terlalu banyak pertanyaan ke Rosa nih. Sebenarnya kita tuh mau Sebenarnya aku- kulik-kulik banyak banget ya, cuman karena kita terbatas oleh durasi kita yang 30 menit. Jadi ya kita langsung masuk ke kesimpulan aja. Oke. Karena apa ya? Menurut aku sih, kalau pribadi dari aku,
ngomongin soal tadi yang kita bahas, kuliah atau kerja. Kalau dari aku sih terserah teman-teman ya yang dengerin, ataupun Rosa ataupun Gilang gitu. Iya. Kamu milih untuk kuliah, ya oke, silahkan gitu. Mungkin karena menurut kamu pendidikan itu lebih penting gitu kan. Apalagi buat kamu tipe-tipe orang yang aku pengen mempunyai gelar yang tinggi gitu, aku pengen punya pendidikan yang tinggi gitu. It's okay, kuliah gitu. Karena zaman sekarang memang pendidikan itu sangat penting zaman sekarang. Nah, kalau misalkan kamu milih untuk kerja, ya it's okay. Lulus sekolah, lulus SMA atau SMK, kamu milih kerja, it's okay. Mungkin kamu alasan yang paling logis adalah membantu keluarga, membantu perekonomian keluarga gitu kan. It's okay, nggak apa-apa. Itu memang tujuannya yang mulia gitu. Bisa membantu membantu keluarga gitu. Atau mungkin kamu emang, wah aku pengen kerja cari duit sendiri, pengen ngerti gimana sih rasanya punya duit sendiri gitu. It's okay, bebas. Terserah kamu sih menurut aku. Itu sih kalau menurut aku tergantung ini ya, siapa-siapanya yang menjalani. Kalau aku sih pengen kerja ya kerja, nanti endingnya juga aku kerja, hasil yang aku punya itu buat kerja ya buat sekolah, dan apa yang aku dapat di sekolah ya itu buat pekerjaan gitu. Jadi kayak ya aku jadi kan dua apa ya, ini misalnya dua bab ini ya jadi satu, jadi dalam satu buku gitu. Jadi tetap berkesinambungan. Toh kalau emang kerja, kita juga bisa belajar kok gitu. Ketika kita belajar, kita juga bisa sambil kerja. Oke, iya. Nah, benar. Gila, gimana? Yang penting buat aku sih, menurut aku pribadi juga sih, jangan merasa terjebak ya. Jangan merasa terjebak oleh satu pilihan kalian. Kalian benar-benar harus nentuin pilihan kalian sekarang tuh kemana. Kalau emang mau kerja, ya kalian harus tekunin ke arah situ gitu loh. Jangan separuh-separuh. Oh, aku mau kerja, besoknya aku mau kuliah, besoknya lagi berubah, aku mau kerja lagi. Sebenarnya paham sih aku, itu dilematis tiap orang beda-beda ya. Cuman aku saran sih buat lebih fokus aja sekarang arahnya mau kemana gitu. Aku gitu kok, aku gitu juga. Kayak misalnya pas bosan kuliah, kerja gitu. Ketika nanti udah bosan, itu juga bakal enakan kuliah, enakan sekolah gitu. Ya, benar. Tambah kesini semakin, oh ini tuh bukan pilihan, juga bukan harus dipilih. Kalau menurut aku ya, bagiku ini dua ini tuh nggak harus dipilih, harus bisa jalan bareng-bareng. Iya. Oke. Ya udah gitu. Iya. Jalan keduanya kenapa harus memilih? Benar. Iya. Dan untuk Gilang sih menurut aku pilihan yang bagus ya Lang ya, ketika kamu memutuskan untuk udah cabut aja lah dari tempat sebelumnya gitu. Kenapa kesana lagi dong? Oke, thank you Rosa, thank you ya. Thank you Rosa. Aduh, ini udah ngerepotin Rosa. Mudah-mudahan doa untuk Rosa dari kita, mudah-mudahan wish you all the best lah. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, itu mudah-mudahan itu bisa menjadi rezeki dan juga mudah-mudahan bisa menjadi amanah untuk kamu ke depannya. Dan yang terpenting semoga kamu sehat selalu. Oke.